Pelatihan kali ini tentang Electrical Power Distribution Control Circuit pada pesawat dengan tipe DC Supply System. Dan sebagai sarana pelatihan kita tetap menggunakan AS51DJ Electrical System Trainer berikut ini. Pada pesawat dengan DC Supply System, Electrical Power Distribution Control Circuit berfungsi untuk mengontrol dan mengatur pendistribusian electrical power ke masing-masing DC busbar. Pada pelatihan kali ini yang akan kita bahas adalah Auxiliary Bus Control Circuit. Fungsi dari Auxiliary Bus Control Circuit adalah untuk mengontrol pendistribusian electrical power dari generator bus MB1 dan MB2 ke auxiliary bus, AUX 1 bus dan AUX 2 bus. Sebagaimana kita lihat pada simple wiring diagram berikut ini. Selanjutnya dari auxiliary bus ini akan memberi power kepada sistem atau komponen yang fungsinya tidak terlalu penting atau non-essential system. Dalam hal ini adalah ada avionic blower dan cabin blower, yaitu sarana pendingin atau biasa kita sebut sebagai blower untuk memberi pendinginan terhadap peralatan avionik maupun ruang kabin seperti terlihat pada simple wiring diagram berikut ini. Trainer ini mengacu pada tipe pesawat yang dilengkapi dengan dua buah auxiliary bus, yaitu auxiliary bus nomor 1 dan auxiliary bus nomor 2, di mana dalam keadaan split bus mode, kedua auxiliary bus ini akan mendapat power hanya jika kedua generator dan auxiliary control circuit bekerja secara normal. Untuk memahami cara kerja auxiliary bus control circuit, mari kita simak simple wiring diagram berikut ini. Seperti terlihat pada simple wiring diagram bahwa masing-masing auxiliary bus control circuit terdiri dari dua buah relay yang dikontrol oleh satu buah LCC serta kabel-kabel atau connecting wire yang menghubungkan relay dan LCC. Jika ada salah satu saja dari komponen pada circuit tersebut mengalami fault, maka kedua auxiliary bus tidak akan terisi atau tidak energize. Cara kerja auxiliary bus control circuit adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika generator nomor 1 diaktifkan, maka arus dari LCC nomor 1, yaitu dari kabel yang berwarna biru, blue color wire, akan mengalir ke BTB relay R4. Dan auxiliary bus relay R6 akan mengaktifkan kedua relay tersebut. Saat BTB relay R4 aktif, maka arus dari generator bus nomor 1 atau MB1 mengalir melalui SUN nomor 2 menuju ke terminal A1. Lalu menyeberang ke terminal A2 pada BTB relay R4. Selanjutnya arus berhenti di terminal A1 pada auxiliary bus relay R6. Saat auxiliary bus relay R6 aktif, maka selanjutnya dari A1 arus akan menyeberang ke terminal A2 pada auxiliary bus relay R6 dan untuk sementara berhenti di terminal A1 pada auxiliary bus relay R5. Arus dari generator bus nomor 1 MB1 akan mencapai auxiliary bus nomor 1 melalui circuit breaker CB2 nanti saat setelah auxiliary bus relay R5 sudah aktif. Kemudian yang kedua, ketika generator nomor 2 diaktifkan, maka arus dari LCC nomor 2, yaitu kabel yang berwarna biru atau blue color wire, akan mengalir ke BTB relay R3 dan auxiliary bus relay R5 dan akan mengaktifkan kedua relay tersebut. Saat BTB relay R3 aktif, maka arus dari generator bus nomor 2 atau MB2 mengalir melalui SUN nomor 3 menuju ke terminal A2, menyeberang ke terminal A1 pada BTB relay R3. Selanjutnya arus mengalir ke terminal B1 dan menyeberang ke terminal B2 pada auxiliary bus relay R6. Dan selanjutnya arus berhenti di terminal B1 pada auxiliary bus relay R5.
Saat auxiliary bus relay R5 aktif, maka dari terminal B1 arus akan menyeberang ke terminal B2 pada auxiliary bus relay R5, dan selanjutnya arus dari main generator bus nomor 2 tersebut akan mencapai auxiliary bus nomor 2 setelah melalui circuit breaker CB3. Pada saat ini, arus dari generator bus nomor 1 atau MB1 juga akan mengalir dari terminal A1 menyeberang ke terminal A2 pada auxiliary relay R5 dan mencapai auxiliary bus nomor 1 setelah auxiliary bus circuit breaker atau CB2 diaktifkan atau di push in. Untuk melihat cara kerja auxiliary bus control circuit, kita akan mengoperasikan trainer dengan mengikuti prosedur pengoperasian sesuai dengan checklist. Pertama, kita akan mensimulasikan kedua generator dalam keadaan normal operation, kemudian memasukkan atau push in CB, auxiliary 1 CB dan auxiliary 2 CB, lalu mengaktifkan avionic blower dan cabin blower melalui masing-masing switch. Nah, mari kita operate. Ya. Kemudian kita aktifkan auxiliary bus 1 dan auxiliary bus 2 circuit breaker. Kemudian kita hidupkan avionic blower dan cabin blower. Ya, terlihat di sini ya, kedua equipment ini akan bekerja secara normal. Kemudian sebagai bahan atau sebagai materi pelatihan, kita akan mensimulasi auxiliary bus control circuit dalam keadaan fault, sehingga avionic blower dan cabin blower tidak bekerja. Nah, fault ya. Oke, jadi seperti terlihat di sini, maka ketika dibuat fault pada auxiliary bus control circuit, maka kedua avionic blower dan cabin blower tidak bekerja. Kemudian kita akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan bantuan beberapa peralatan serta mengacu kepada simple wiring diagram. Peralatan yang kita perlukan adalah multimeter dan socket wrench, ya. Kemudian juga mengikuti troubleshooting prosedur berikut ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi atau memperhatikan tanda-tanda kerusakan. Ya, dalam hal ini, visible effect of fault atau fault system yang terlihat adalah auxiliary power fault. Avionic blower dan cabin blower does not work even both generator is normal operation. Selanjutnya kita menganalisa apa saja yang mungkin bisa menjadi penyebab fault tersebut. Dalam hal ini, possible cause of the fault adalah auxiliary bus control circuit nomor 1, komponen atau connecting wire mengalami fault. Kemudian yang kedua, auxiliary bus control circuit nomor 2 atau komponen dan connecting wire mengalami fault. Untuk menentukan penyebab fault yang paling memungkinkan, ya, dan yang mudah dikerjakan dalam hal ini, maka kemudian kita akan menentukan most possible cause of the fault. Dalam hal ini adalah auxiliary bus control circuit nomor 1, komponen maupun connecting wire mengalami fault. Auxiliary bus control circuit nomor 2, komponen maupun connecting wire mengalami fault. Dalam hal ini kedua possible cause dianggap memiliki bobot yang sama, sehingga kedua-duanya dianggap sebagai most possible cause. Langkah berikutnya kita melaksanakan langkah-langkah perbaikan atau troubleshooting step sebagaimana berikut ini. Untuk membuktikan adanya circuit komponen atau connecting wire yang mengalami kerusakan, kita akan mengujinya dengan cara melakukan continuity test terhadap connecting wire serta relay dengan menggunakan ohmmeter. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan troubleshooting, tapi sebelum itu kita akan mematikan trainer terlebih dahulu. Ya.
Pertama, kita akan melaksanakan pengujian continuity check pada auxiliary bus control circuit nomor 1 sebagai berikut. Continuity check terhadap BTB relay R4 coil dengan mengukur nilai resistan dari terminal X1 dengan terminal X2 pada BTB relay R4. Hasil pengukurannya kurang lebih adalah 39 ohm. Nah, ini bisa dikatakan BTB relay coil dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan continuity check terhadap auxiliary relay R6 coil dengan mengukur nilai resistan dari terminal X1 dan terminal X2 pada auxiliary relay R6. Sama, hasilnya kurang lebih adalah 39 ohm, dan ini juga bisa dikatakan bahwa auxiliary R6 coil adalah dalam keadaan normal. Lalu kita akan melaksanakan continuity check terhadap kabel atau connecting wire dengan mengukur wire resistan antara LCC nomor 1, terminal strip T41, sampai ke terminal X1 pada BTB relay R4. Di sini hasil pengukuran adalah 0 ohm. Berarti kabel pada segmen ini adalah dalam keadaan normal. Berikutnya kita melaksanakan continuity check terhadap kabel atau connecting wire dengan mengukur wire resistan antara LCC nomor 1 melalui terminal strip T4 sampai ke terminal X1 pada auxiliary relay R6. Di sini hasil pengukuran juga adalah 0 ohm. Jadi wire segmen pada kondisi seperti ini adalah dalam keadaan normal. Berikutnya kita melaksanakan pengujian continuity check pada auxiliary bus control circuit nomor 2 sebagai berikut. Continuity check terhadap BTB relay R3 coil dengan mengukur nilai resistan dari terminal X1 dan terminal X2. Oke, hasil pengukuran adalah 85 ohm. Ini artinya BTB relay coil dalam keadaan normal. Selanjutnya kita melaksanakan continuity check terhadap auxiliary relay R5 coil dengan mengukur nilai resistan dari terminal X1 dan terminal X2. Oke, hasil pengukuran adalah 69 ohm. Ini artinya juga bahwa auxiliary R5 coil adalah dalam keadaan normal. Kemudian kita melaksanakan continuity check terhadap kabel connecting wire dengan mengukur wire resistan antara LCC nomor 2 pada terminal strip T51 sampai ke terminal X1 pada BTB relay R3. 51 ke BTB relay R3 ya. Di sini hasil pengukuran adalah 0 ohm. Berarti kabel segmen ini adalah dalam keadaan normal. Kemudian kita melaksanakan continuity check terhadap kabel atau connecting wire dengan mengukur wire resistan antara LCC nomor 2 pada terminal strip T51 sampai ke terminal X1 pada auxiliary relay R6. Di sini hasil pengukurannya adalah 155 ohm. Hasil pengukuran ini mencurigakan karena normalnya hasil pengukuran harusnya adalah 0 ohm. Untuk menghindari hasil pengukuran yang
tidak akurat ini, maka akan dilaksanakan pengukuran ulang terhadap kabel atau connecting wire antara LCC nomor 2 pada terminal T51 dengan terminal X1 pada auxiliary relay R3 dengan cara melepas terminal X1 dari auxiliary relay R3. Oke, setelah dilepas pada terminal X1 pada auxiliary relay R5, maka hasil pengukuran adalah over limit. Nah, ini artinya bahwa connecting wire ya pada segmen ini adalah dalam keadaan putus. Dari hasil pengujian tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa penyebab fault adalah karena terjadi kabel putus atau connecting wire discontinuity di antara LCC nomor 2 terminal strip T5 dan terminal X1 pada auxiliary relay R5, sebagaimana ditandai pada simple wiring diagram berikut ini. Kemudian setelah dilaksanakan troubleshooting dan ditemukan penyebab daripada auxiliary bus fault, maka kemudian dilaksanakan perbaikan dengan cara disimulasi dengan mereset fault switch nomor 11. Oke. Setelah perbaikan, selanjutnya kita akan mengukur ulang kabel atau wire connection dari terminal strip T51 ke terminal X1 pada auxiliary relay R5. Ya, hasil pengukuran adalah 0 ohm. Artinya kabel pada segmen tersebut sudah kembali normal. Selanjutnya, kabel terminal X1 dipasang kembali pada auxiliary relay R5. Kemudian trainer akan kembali kita hidupkan ya untuk mengetahui apakah operasional daripada auxiliary bus control circuit sudah normal dengan menghidupkan avionics blower dan cabin blower. Kita hidupkan. Ya, sudah terlihat di sini bahwa cabin blower dan avionics blower sudah kembali bekerja dengan normal. Demikian pelatihan kali ini, kiranya bisa dijadikan acuan bagi taruna-taruni dalam praktikum aircraft electrical system berikutnya. Terima kasih.